yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui renungan yang akan kami dengar hari ini. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa kembali dalam intim dengan Allah. Sabtu 17 Februari 2024. Tema kita hari ini tentang iman membawa orang percaya mengalami keajaiban. Bacaan kita diambil pada kitab Ibrani 11 ayat 29 dan ayat 30. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobainya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, banyak dari orang Kristen yang telah lama mengikuti Tuhan Yesus tetapi seringkali tidak mengalami keajaiban Tuhan. Kehidupan yang mereka alami tidak memperlihatkan bahwa mereka hidup disertai oleh Allah. Bahkan tidak jarang bahwa persoalan hidup yang nyata lebih mendominasi kehidupan mereka, sehingga mata iman mereka seperti tertutup. Iman kita kepada Allah seharusnya tidaklah tergantung kepada situasi dan kondisi. Namun hal itu dapat terjadi karena sebenarnya kita tidak memposisikan iman kita dengan benar. Saudaraku, prinsip benar mengenai iman ialah iman bukanlah bergerak mundur,
melainkan bergerak maju. Iman tidak tergantung kepada apa yang ada di sekeliling kita, karena iman itu asalnya adalah dari firman Allah. Ibrani 12 ayat 1. Iman mengerjakan hal-hal yang mustahil menjadi benar-benar real dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Keajaiban terjadi karena adanya iman. Kita masih percaya kepada Dia, itu juga merupakan keajaiban bagi kita. Keajaiban yang Yesus lakukan pada waktu di dunia ini bisa terjadi tidak hanya karena kuasa dan anugerah yang dimilikinya, melainkan karena respon dari orang-orang yang dilayaninya memiliki iman, sehingga hal ajaib itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kita tidak dapat melihat atau mendengar hal ajaib apabila iman itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Saudara, iman itu bertumbuh, iman itu bergerak maju, bukan mundur. Apa maksud dengan hal itu? Bagaimana agar kita memiliki iman yang bergerak maju? Iman yang bergerak maju artinya adalah iman yang membawa kita menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Iman selalu berhubungan dengan hasil yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk kita mengalami keajaiban dalam mengikut Tuhan. Langkah pertama, kita harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Ini adalah poin penting yang selalu Yesus tekankan kepada murid-murid ketika Dia masih di dunia. Dalam Matius 12 ayat 50 berbunyi, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Memperlihatkan bahwa Allah menyayangi orang yang takut dan taat kepadanya. Itu adalah syarat untuk Allah. Langkah yang kedua, melepaskan diri kita dengan penuh kesadaran terhadap apa yang sudah kita dengar. Iman selalu berkaitan dengan pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Pada saat kita mendengarnya, yang Allah mau adalah Dia ingin kita percaya akan apa yang difirmankannya. Jauhkan keraguan di dalam diri kita. Ketika firman itu kita dengar, simpanlah firman itu di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Tuhan berkomitmen kepada apapun yang Dia firmankan. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janji yang telah diucapkannya. Filipi 4 ayat 19. Ketika kita berbicara kepada Dia, kemukakanlah alasan-alasan kita. Bukan alasan-alasan biasa, namun alasan-alasan kuatlah yang kita temukan dalam firman-Nya yang menjamin kemenangan kita. Ketika kita menaikkan doa yang lahir dari iman, Allah melangkah masuk. Setelah kita mengingatkan Allah, karena Ia selalu setia dan Ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Kini Ia berkata kepada kita, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dibebaskan dan dilepaskan. Langkah yang ketiga, setelah kita dibenarkan, kita dapat melakukan apa yang kita kehendaki dengan situasi tersebut. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Markus 11 ayat 23 berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut lagi dengan gunung atau persoalan yang sedang kita hadapi. Kita saat ini dapat mendeklarasikan dengan penuh keberanian kepada gunung kita atau persoalan kita, menyingkirlah, Tuhan telah membenarkan aku, menyingkirlah sekarang, bukan besok. Setelah berkata kepada gunung atau persoalan kita, karena Alkitab berkata bahwa gunung atau persoalan harus tersingkir. Ketika kita berkata kepadanya, kini percayalah kepada Allah bahwa gunung atau persoalan tersebut telah tersingkir. Langkah keempat, wujudkanlah kemenangan kita, kelepasan kita, kesembuhan kita dengan mendeklarasikannya secara lantang. Jangan malu untuk mengatakan dimanapun. Banyak dari kita yang malu untuk bersaksi bagi Dia. Matius 10 ayat 32-33. Ketika kita menolak untuk malu
kuasa tersebut dilepaskan. Kita harus mengatakannya sebelum kita menerimanya. Jangan berhenti, teruslah maju. Langkah terakhir ini menuntut kita untuk menolak untuk menyerah. Mulailah melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan sebelumnya sampai hasilnya menjadi nyata bagi semua orang. Jangan berhenti mengatakan firman. Jangan berhenti melakukannya. Teruslah lakukan, terus katakan dan bertindak. Mengapa? Karena ketika kita berhenti beriman, maka perkenanan Allah menjauh dari kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 38. Jadi kita tidak diizinkan untuk berhenti. Kita tidak diizinkan untuk menyerah. Kita tidak diizinkan untuk mundur. Kita harus tetap maju. Refleksi, hanya orang berimanlah yang akan mengalami keajaiban bersama Tuhan. Dia menginginkan iman kita bergerak maju, bukan mundur. Dia ingin percaya. Dia ingin kita mempercayai dia bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Iman harus diaplikasikan dalam tindakan, bukan hanya sekedar percaya di mulut saja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diingatkan kalau kami ingin mengalami keajaiban di dalam kehidupan kami harus meletakkan iman kami kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan kami mempercayai sungguh-sungguh bahwa hanya Engkau saja yang sanggup melakukan segala hal-hal yang mustahil bagi kami. Itu tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Untuk hari ini dan sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena bersama Allah saja kami cakap melakukan segala perkara dan kami mampu melakukan hal-hal besar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.